Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di channel Sarjana Coding. Nah, di video kali ini kita masih melanjutkan belajar kita, yaitu membuat sistem rental mobil berbasis website. Di pertemuan kemarin kita sudah berhasil membuat edit dan delete pada data pengguna. Oh ya, bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, silakan tonton videonya dari awal. Silakan teman-teman bisa cari di playlist rental mobil, silakan tonton dari awal supaya teman-teman bisa mengikuti di video kali ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Silakan teman-teman buka XAMPP-nya terlebih dahulu. Kemudian kita klik start pada Apache dan MySQL. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman buka browsernya. Oke, selanjutnya silakan teman-teman akses website yang sudah kita kerjakan di video sebelumnya. Oke, di sini kita bisa ketikkan localhost /app_rental kemudian /admin. Oke, sekarang kita sudah diarahkan ke halaman login administrator. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan email dan password yang sudah kita buat di video sebelumnya. Oke, di sini saya akan login menggunakan email dan password yang sudah saya buat. Saya di sini ketik admin seperti ini, kemudian passwordnya adalah. Oke teman-teman, kalau loginnya berhasil, maka kita akan diarahkan ke halaman administrator seperti ini. Oke teman-teman, saya akan mereview sedikit. Kemarin di data pengguna ini kita sudah berhasil membuat tambah data pengguna, kemudian edit dan delete data pengguna. Nah, di video saat ini kita akan masuk ke menu data mobil ya. Nah, untuk yang menu customer ini nanti kita buatnya belakangan, karena untuk data customer ini kita peroleh dari registrasi dari halaman user atau dari halaman customer gitu ya. Jadi untuk data customer ini tidak diinput oleh admin, tapi diperoleh dari registrasi customer atau user dari halaman user atau customer seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke menu mobil terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, di sini ada error ya ketika kita klik menu mobil. Kenapa? Karena kita belum membuat controller dengan nama mobil, dan di sini pun linknya masih diarahkan ke widgets.html. Nanti kita perbaiki ya. Oke, sebelum kita perbaiki di bagian ini, kita akan membuat tabel mobilnya terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman buka tab baru, kemudian di sini teman-teman ketikkan localhost seperti ini. Kemudian kita buka php.admin. Oke, sekarang kita buka database kita ya. Nah, di sini punya saya DB Rental. Kalau punya teman-teman namanya apa gitu ya, silakan dibuka. Oke, silakan teman-teman buat tabel baru ya. Klik di baru ini, kemudian kita buat tabel dengan nama mobil. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman, di tabel mobil ini kita membutuhkan beberapa field atau beberapa kolom gitu ya. Nah, yang pertama yaitu ada ID mobil. Kemudian field berikutnya yaitu nama mobil. Kemudian tahun mobil. Berikutnya yaitu kapasitas mobil ya, kapasitas mobil. Nah, sekarang kita tambahkan untuk kolomnya 10. Oke, seperti ini, kemudian kirim. Oke, di bawahnya kapasitas mobil ini kita butuh field yang namanya adalah harga mobil. Oke, seperti ini, kemudian kita butuh lagi yaitu warna mobil. Kemudian BBM mobil ya, BBM mobil. Selanjutnya yaitu plat nomor mobil, kemudian AC mobil, kemudian media player mobil, berikutnya yaitu denda mobil. Di sini foto mobil ya, foto mobil. Kemudian berikutnya kita buat status mobil. Kemudian yang terakhir yaitu created mobil. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya silakan teman-teman scroll ke atas. Kemudian di ID mobil ini kita akan jadikan sebagai auto increment.
Kemudian di nama mobil kita ganti tipe data menjadi varchar, kita kasih menjadi 50 ya. Kemudian tahun mobil ini kita jadikan varchar, mungkin ini 10. Kapasitas mobil ini kita ganti integer aja nggak apa-apa. Di sini 1, kemudian harga mobil kita jadikan varchar, kita jadikan 12, warna mobil kita ganti varchar, kemudian 20. Untuk BBM mobil varchar kita ganti juga menjadi 20, plat nomor varchar 20. Kemudian untuk AC mobil ini kita setting tipe datanya tetap integer, kita jadikan 1, media player integer 1, denda kita ganti menjadi varchar. Mungkin ini kita jadikan 12 juga. Kemudian untuk foto mobil ini kita ganti menjadi varchar, kita jadikan 100 untuk panjangnya. Kemudian di status mobil ini kita tetap jadikan integer, kemudian panjangnya 1. Untuk created mobil ini kita ganti menjadi date karena nanti isinya adalah tanggal ya. Oke, kalau sudah seperti ini silakan teman-teman klik tombol simpan. Oke, sekarang di dalam database DB Rental sudah ada tabel mobil ya. Tapi kalau kita klik, kemudian kita klik jelajahi, nah maka di sini masih kosong ya, datanya masih kosong karena kita belum menginputkan apapun ke dalam tabel mobil ini. Oke, selanjutnya adalah kita buka kode editornya atau Visual Studio Code-nya. Oke, sekarang di sini di controller ya teman-teman, di folder administrator, silakan teman-teman buat file baru, klik kanan new file, kemudian kita buat namanya adalah mobil, seperti ini, mobil.php. Oke, selanjutnya silakan teman-teman boleh hidden untuk sidebar yang sebelah kiri. Kemudian di sini kita akan membuat kelas seperti biasanya ya. Nah, di sini kita buat kelas, kemudian mobil extend CI controller. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buat public function construct, kemudian di dalamnya kita buat parent construct. Oke, seperti ini. Oke, di bawahnya silakan teman-teman tuliskan seperti ini. Kita akan hubungkan ke model dengan nama mobil underscore model. Oke, kita tulis this load model. Kemudian kita tulis di sini mobil underscore model. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya di bawahnya kita buat function index. Teman-teman bisa tuliskan public function index. Oke, di sini kita akan tampilkan kata-kata ya. Kita tuliskan di sini echo. Kemudian kita tulis misalkan ini adalah controller mobil. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat mobil model di dalam modelnya ya. Silakan teman-teman buka dulu sidebar yang di sebelah kiri. Kemudian kita ke folder models. Nah, kemudian di dalam folder admin ini kita buat file baru dengan nama mobil underscore model.php. Oke, seperti ini. Kemudian di file mobil underscore model ini kita buat kelasnya ya. Kita tulis seperti yang biasa PHP. Kemudian kita tulis di sini kelas mobil underscore model. Kemudian kita tulis extend CI underscore model. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita buka menunya ya. Kita buka menu yang ada di dalam folder views. Oke, kita buka folder views, kemudian folder admin, kemudian kita buka folder templates, kemudian kita buka file menu.php.
Oke, kita geser ke sebelah kiri, kemudian kita cari link yang namanya adalah mobil. Oke, ini ya teman-teman, ini adalah menu mobil, kemudian untuk linknya ini masih diarahkan ke widget.html. Nah, ini kita akan perbaiki, kita akan arahkan ke controller mobil. Oke, ini teman-teman boleh hapus, kemudian di sini kita tulis phpb atau phpbase, kemudian kita arahkan ke folder administrator, kemudian ke controller mobil. Oke, seperti ini. Silakan teman-teman save, kemudian sekarang kita buka browsernya, kemudian kita refresh, kita klik pada menu mobil. Oke teman-teman, di sini terjadi error, yaitu katanya di controller mobil di baris ke-8. Oke, sekarang kita cek ke codingannya ya. Sekarang kita ke controller mobil baris ke-8, berarti di sini. Kenapa ini error? Karena untuk mengakses mobil model kita harus masuk dulu ke dalam folder admin ya. Oke, sekarang kita cek dulu di struktur foldernya ya. Nah, kalau kita lihat di sini di folder models, di sini ada folder admin. Nah, mobil_model.php-nya ada di dalam folder admin ini. Makanya kita harus masuk dulu ke dalam folder adminnya. Oke, sekarang kita perbaiki dulu di sini. Nah, di sini kita harus tuliskan foldernya terlebih dahulu, yaitu namanya adalah admin, kemudian /mobil model. Oke, seperti ini ya. Oke, silakan teman-teman save. Sekarang kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, teman-teman, sekarang sudah tidak ada error, kemudian sekarang sudah berhasil menampilkan kata-kata ini adalah controller mobil. Nah, kata-kata ini adalah kata-kata yang kita tuliskan di dalam controller mobil di dalam function index. Oke, sekarang kita tidak akan menampilkan seperti ini ya. Oke, sekarang kita kembali ke codingannya. Oke, ini teman-teman boleh hapus. Sekarang kita tuliskan di sini this load view gitu ya. This load view, kemudian di sini kita panggil template, folder template. Kemudian kita panggil file menu. Kemudian kita duplikat, kita panggil di sini footer ya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi di browsernya. Oke, teman-teman, di sini ada error lagi, katanya tidak dapat mengakses file yang namanya menu.php yang ada di dalam folder template. Oke, sekarang kita cek dulu ke codingannya. Oke, sekarang kita cek ke struktur foldernya ya. Nah, untuk mengakses file menu.php ataupun footer.php itu kita harus mengakses foldernya terlebih dahulu, yaitu folder template. Nah, folder template ini teman-teman itu ada di dalam folder admin. Jadi kita harus akses folder terluarnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita kembali sini. Nah, di sini kita tambahkan nama foldernya yaitu admin. Kemudian di sini juga kita tambahkan admin seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di browsernya. Oke ya teman-teman, sekarang sudah tidak ada error. Oke, setelah kita klik menu mobil, nanti di sini akan menampilkan tabel ya, tabel yang menampilkan data-data mobil yang kita ambil dari tabel mobil dari database seperti itu. Oke, sekarang kita ke folder views, ke folder admin. Nah, di sini kita buat folder baru dengan nama mobil. Oke, seperti ini. Di dalam folder mobil ini kita buat file baru. Yang pertama itu tambah.php. Kemudian kita buat file baru lagi edit.php. Kemudian kita buat lagi dengan nama detail.php. Oke, seperti ini. Oke, kita buat lagi ya satu file lagi dengan nama view.php. Oke, di sini di function index kita akan memanggil file yang namanya view yang ada di dalam folder mobil. Oke, teman-teman bisa tuliskan di sini atau teman-teman bisa copy dari sini ya. Kita copy kemudian kita paste. Nah, kemudian kita ganti folder template ini dengan folder mobil. Kemudian
kita panggil file yang namanya view.php atau kita tulis view seperti ini. Jadi ketika nanti teman-teman klik menu mobil, maka yang akan dieksekusi pertama kali adalah function index. Nah, di function index ini kita akan menampilkan file view.php-nya atau kita akan menampilkan data-data mobil yang kita ambil dari tabel mobil di database kita. Oke, sekarang kita tuliskan sembarang aja di file view.php ini. Misalkan kita tulis seperti ini ya. Kita save, kemudian kita kembali ke browser. Nah, sekarang kita refresh. Nah, kalau kita klik pada menu mobil, maka nanti akan tampil seperti ini. Artinya kita akan menampilkan apapun isi dari file view.php yang ada di dalam folder mobil. Oke, sekarang kita kembali ke codingannya. Nah, untuk mempercepat ya teman-teman, teman-teman bisa kopikan aja dari folder pengguna yang di sini ya, folder pengguna, kemudian kita buka file view.php-nya. Nah, teman-teman bisa kopikan aja script dari sini, kemudian kita pastekan ke dalam file view.php ini. Oke, kita paste seperti ini, kita sembunyikan sebarnya terlebih dahulu. Kemudian kita hapus tag PHP yang dari sini sampai ke sini ya, kita hapus. Kemudian ini kita ganti. Ini kita ganti dengan gambar, kemudian di sini ada nama mobil. Oke, di email ini kita ganti dengan plat nomor. Kemudian di bawahnya kita ganti dengan tahun. Oke, selanjutnya kita duplikat seperti ini. Kemudian kita ganti dengan harga gitu ya. Kita ganti dengan harga, kemudian kita ganti dengan status. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di browsernya. Oke teman-teman, sekarang di sini kita sudah punya tabel ya, tapi tabelnya di sini masih kosong karena kita belum mengambil data ke dalam tabel mobil yang ada di dalam database. Nah, di dalam tabelnya pun ini datanya masih kosong ya, nanti kita akan isi. Oke, kita akan perbaiki dulu di dalam tabel yang di sini. Oke, ini kita ganti bukan tambah pengguna tapi tambah mobil. Oke, silakan teman-teman scroll ke atas. Nah, di sini kita ganti dengan tambah mobil. Kemudian jangan lupa untuk linknya kita arahkan ke controller mobil, kemudian ke form mobil. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa di sini kita ganti juga menjadi mobil. Kemudian di sini kita ganti pengguna dengan mobil. Oke, seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi di browsernya. Oke, di sini harusnya untuk background yang di bagian header ini warnanya sama kayak ini ya. Sekarang kita cek kenapa dia tidak berfungsi. Oke teman-teman, sekarang bisa hapus yang ini ya. Kita hapus sampai bagian ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita save, sekarang kita refresh lagi di browsernya. Oke, sudah seperti ini. Nah, kalau kita sekarang klik pada tombol tambah mobil, maka akan terjadi error seperti ini. Oke teman-teman, error ini karena kita belum membuat function form mobil yang ada di dalam controller mobil. Oke, sekarang kita akan perbaiki ya. Kita kembali ke codingannya. Nah, sekarang kita pindah ke file view.php. Oke teman-teman, untuk nama fungsinya kita ganti form aja ya, seperti ini. Kita hapus untuk underscore mobilnya. Sekarang kita pindah ke controller mobil. Nah, di sini teman-teman bisa kopikan aja dari function index seperti ini. Kemudian kita ganti nama fungsinya dengan nama form seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah kita ganti untuk view ini dengan file yang namanya adalah tambah seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kemudian kita kembali ke browser. Oke, sekarang kita back dulu, kemudian kita refresh. Nah, selanjutnya kita klik pada tombol tambah mobil. Oke, sekarang sudah tidak ada error, tapi di sini tidak menampilkan apapun gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena di file tambah ini kita belum menuliskan apa-apa gitu ya. Nah, misalkan kita tuliskan seperti ini. Ini adalah form tambah mobil. Oke, seperti ini. Kalau kita save, kemudian kita refresh lagi di browsernya.
Oke ya teman-teman, sekarang sudah tidak ada error dan sekarang sudah menampilkan apapun yang kita ketikkan di dalam file tambah.php. Nah, nantinya di sini kita tidak akan menampilkan tulisan seperti ini, tapi kita akan menampilkan form untuk tambah data mobil. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu biar videonya tidak terlalu panjang. Kalau teman-teman ada yang kesulitan atau ada yang mengalami error, silakan teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke, sekian dulu teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya.